Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman dan ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Lukman Pujianto dari kelas H dengan NIM 2450501011111155. Sini saya akan menjelaskan sedikit masalah yang saya ambil dengan judul penyebab ekonomi tumbuh tapi bisnis peternakan masih lumpuh. Ini yang tugas pertama. Pandemi COVID-19 meluas setelah ditemukan kasus pertama di Indonesia pada Maret 2020 dan diikuti dengan adanya kebijakan pengendalian penyebaran melalui pembatasan sosial. Hal ini berdampak luas pada pelayanan, tidak hanya pada pelayanan kesehatan namun berpengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi, tak terkecuali pada peternakan di Indonesia. Peneliti ahli muda BRIN dalam paparannya berjudul Assessing the Impact of COVID-19 Pandemic on Smallholder Poultry Farm Business pada webinar Risnov Ternak Ekonomi Tumbuh Bisnis Peternakan Masih Lumpuh Ada Apa, yang dihelat Pusat Riset Peternakan Organisasi Riset Pertanian dan Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Peternak skala kecil yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19 karena permodalan yang kecil dan posisi tawar pada suplai produksi dan penjualannya juga terbatas. Solusi dengan pendekatan sosiologi. Dari hasil penelitian yang dilakukan di sentra peternakan ayam ras yang ditentukan berdasarkan data populasi tertinggi di Indonesia, menyimpulkan pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan populasi dan produksi pada awal pandemi dan terjadi kenaikan setelahnya. Biaya operasional berupa pakan dan tenaga kerja mengalami peningkatan selama pandemi COVID-19. Tingkat keuntungan usaha ayam bertelur menurun selama awal pandemi dan meningkat setelahnya, menunjukkan adanya ketahanan dan kemampuan adaptasi usaha pasca pandemi, dan tingkat keuntungan usaha ayam broiler terus menurun selama pandemi belum menunjukkan adanya pemulihan pasca pandemi. Teori struktural fungsionalisme. Teori ini masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling bergantung yang berfungsi untuk menjaga stabilitas. Teori perubahan sosial. Pandemi COVID-19 merupakan bentuk perubahan sosial yang besar yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk sektor peternakan. Teori ini bisa digunakan untuk memahami bagaimana peternakan beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal seperti krisis kesehatan global dan bagaimana struktur sosial serta ekonomi berubah sebagai respons terhadap tantangan ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan di sentra peternakan ayam ras yang ditentukan berdasarkan data populasi tertinggi di Indonesia, Diana menyimpulkan pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan populasi dan produksi pada awal pandemi dan terjadi kenaikan setelahnya. Biaya operasional berupa pakan dan tenaga kerja mengalami peningkatan selama pandemi COVID-19. Tingkat keuntungan usaha ayam bertelur menurun selama awal pandemi dan meningkat setelahnya, menunjukkan adanya ketahanan dan kemampuan adaptasi usaha pasca pandemi dan tingkat keuntungan usaha ayam broiler. Untuk kesimpulan yang diperoleh merekomendasikan untuk menyediakan peraturan yang dapat melindungi peternak kecil, mendorong pembentukan dan penguatan kelembagaan peternak ayam, menyediakan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan industri prosesi produk unggas untuk menciptakan diversifikasi pasar melalui pengolahan dan pengawetan produk unggas. Dukungan dari pemerintah dalam pengembangan sistem pemasaran online untuk produk unggas dan kebijakan pemerintah dalam memastikan keberlanjutan dan stabilitas produk berharga. Untuk yang tugas kedua, penyebab ekonomi tumbuh tapi bisa peternakan masih lumpuh. Analisis bentuk interaksi sosial dalam kasus penyebab ekonomi tumbuh tapi peternakan masih lumpuh. Hubungan asosiatif. Pandemi COVID-19 tidak berdampak pada peternakan. Harga daging ayam tidak terpengaruh oleh pandemi. Meskipun permintaan daging ayam meningkat, harga daging ayam tetap stabil atau bahkan mengalami fluktuasi yang tidak signifikan. Faktor-faktor lain seperti biaya produksi dan persaingan pasar lebih mempengaruhi harga daging ayam daripada pandemi. Beberapa faktor peternakan, misalnya peternak ikan, tetap stabil atau bahkan tumbuh selain peternak ayam,
sektor peternakan lainnya mungkin tidak terpengaruh secara signifikan oleh pandemi. Misalnya peternakan ikan atau peternakan hewan lainnya mungkin memiliki dinamika yang berbeda. Hubungan disosiatif. Kenaikan harga pakan terkait dengan peningkatan permintaan produk peternakan. Selama pandemi, permintaan akan produk peternakan meningkat karena lebih banyak orang mengonsumsi makanan di rumah. Akibatnya peternak harus memastikan pasokan pakan yang memadai untuk hewan ternak mereka. Kenaikan harga pakan dapat terjadi karena peningkatan permintaan ini. Penurunan mobilitas manusia mempengaruhi distribusi dan logistik pakan ternak. Pembatasan pergerakan selama pandemi mempengaruhi rantai pasokan pakan ternak. Tugas ketiga, analisis tipe berinteraksi dalam kasus. Gesellschaft masyarakat bisa menjadi tipe interaksi sosial yang paling akurat untuk menggambarkan kasus ini. Berikut beberapa alasan yang mendukung pandangan tersebut. Struktur ekonomi dan pasar. Ketergantungan pada pasar. Bisnis peternakan sangat bergantung pada dinamika pasar, seperti harga pakan, permintaan produk, dan persaingan. Interaksi ini bersifat impersonal dan didorong oleh mekanisme ekonomi. Yang kedua, efisiensi dan produktivitas. Keputusan bisnis seringkali didasarkan pada pertimbangan rasional untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang merupakan ciri khas dari Gesellschaft. Untuk yang kedua, kestabilan kelompok sosial antara pihak yang berinteraksi dalam kasus dan penjelasannya. Keterkaitan ekonomi. Interaksi dalam Gesellschaft seringkali didasarkan pada keterkaitan ekonomi. Dalam kasus ini, pertumbuhan ekonomi dan tantangan dalam bisnis peternakan sangat terkait dengan faktor ekonomi seperti harga pakan, kebijakan pemerintah, dan permintaan pasar. Misalnya, fluktuasi harga pakan dapat mempengaruhi biaya produksi peternak, yang pada gilirannya mempengaruhi harga jual produk ternak di pasar. Yang ketiga, manfaat mengetahui tipe kelompok sosial dan stabilan. Maaf ini masih azan, jadi saya break dulu Bu, untuk suaranya mungkin kurang jelas kalau lagi azan. Saya lanjut untuk yang ketiga, manfaat mengetahui tipe kelompok sosial dan stabilan kelompok dalam menemukan solusi masalah dari kasus. Pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sosial. Mengetahui tipe kelompok sosial seperti Gesellschaft membantu kita memahami bagaimana individu dalam kelompok tersebut berinteraksi dan berkolaborasi dalam konteks bisnis peternakan. Pemahaman ini penting untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Strategi yang lebih tepat sasaran. Dengan memahami kestabilan kelompok, kita dapat merancang strategi yang lebih sesuai dengan karakteristik kelompok tersebut. Dalam kelompok Gesellschaft, pendekatan berbasis intensif ekonomi mungkin lebih efektif karena individu dalam kelompok ini cenderung lebih fokus pada keuntungan pribadi. Sebaliknya, dalam kelompok Gemeinschaft yang lebih komunal, pendekatan yang menekankan solidaritas dan kerjasama bisa lebih berhasil. Strategi yang tepat sasaran ini dapat membantu mengatasi masalah spesifik yang dihadapi oleh peternakan. Itu kasus keempat. Pada kasus yang saya angkat terdapat beberapa unsur kultural universal yang bisa saya jelaskan. Yang pertama, ekonomi dan sistem mata pencaharian. Sektor peternakan sebagai mata pencaharian yang menghadapi kesulitan meskipun ekonomi secara keseluruhan tumbuh tapi bisnis peternakan masih lumpuh. Ini mencerminkan bagaimana sistem ekonomi dan mata pencaharian universal berfungsi. Yang kedua, pendidikan dan pembelajaran. Dalam sektor peternakan, pendidikan dan pelatihan tentang teknik peternakan modern, manajemen bisnis, dan teknologi sangat penting. Kebutuhan akan peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk mengetahui tantangan yang ada. Pendidikan dan pembelajaran merupakan elemen universal dalam budaya yang membantu individu dan komunitas untuk beradaptasi dan berkembang dalam konteks ekonomi mereka. Yang ketiga, perawatan, kesehatan, dan pengobatan. Kesehatan hewan adalah aspek terpenting dalam peternakan. Masalah terkait dengan kesehatan hewan dan kualitas pakan yang mempengaruhi produktivitas dan keberhasilan bisnis peternakan. Yang keempat, sistem hukum dan aturan sosial. Bagaimana peraturan pemerintah dan kebijakan mempengaruhi sektor peternakan. Ini adalah contoh dari sistem hukum dan aturan sosial yang berlaku secara universal. Selanjutnya, solusi yang direkomendasikan untuk menyelesaikan atau untuk memperbaiki kasus melalui unsur-unsur kultural universal tersebut.
untuk memperbaiki sektor peternakan yang menghadapi kesulitan meskipun ekonomi secara keseluruhan tumbuh tapi bisnis peternakan masih lumpuh, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu. Salah satu langkah terpenting adalah meningkatkan infrastruktur termasuk pengembangan fasilitas transportasi dan pengolahan untuk produk peternak. Untuk yang tugas kelima, posisi strata sosial dari masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus Anda dalam industri peternakan. Posisi strata sosial dari masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus. Yang pertama, peternak kecil. Mereka sering beroperasi dengan modal terbatas dan kurang memiliki akses ke teknologi modern, membuat mereka rentan terhadap perubahan harga dan pasar. Ini mengakibatkan daya tawar yang rendah. Yang kedua, perusahaan peternakan besar. Dengan sumber daya yang melimpah, kemampuan untuk berinvestasi dalam teknologi dan jaringan distribusi yang luas, perusahaan besar memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga dan kebijakan industri. Yang ketiga, pemerintah memiliki kekuasaan regulasi dan kemampuan untuk memberikan subsidi atau dukungan kebijakan. Pemerintah berperan penting dalam menentukan arah industri, memberikan mereka posisi strategis. Yang keempat, konsumen. Daya beli konsumen bervariasi, dan mereka yang lebih mampu dapat memilih produk yang lebih berkualitas, memberi mereka pengaruh lebih besar dalam pasar. Yang selanjutnya, distributor dan retailer berperan sebagai perantara. Mereka memiliki kekuasaan dalam menentukan harga jual, tetapi juga tergantung pada pasokan dari peternak. Posisi mereka berada di tengah, sehingga mempengaruhi interaksi antara produsen dan konsumen. Untuk yang selanjutnya, social mobility yang bisa ditemukan dalam kasus saya. Pertama, meningkatkan keterampilan melalui pelatihan atau program pendidikan dapat membantu peternak untuk mengadopsi teknik dan manajemen yang lebih baik, sehingga memungkinkan mereka untuk naik kelas dalam industri. Selain itu, pembentukan koperasi peternakan memberikan kesempatan bagi peternak kecil untuk bersatu, meningkatkan daya tawar mereka, dan mengakses pasar yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, status dan role masing-masing pihak yang berinteraksi. Dalam kasus saya, peternak kecil statusnya rendah, mereka seringkali terjebak dalam keterbatasan akses modal dan teknologi. Dan perannya sebagai produsen pertama, mereka bertanggung jawab untuk memelihara ternak, tetapi seringkali berujung untuk bersaing di pasar. Selanjutnya, perusahaan peternakan besar. Statusnya menengah ke atas, memiliki lebih banyak sumber daya dan kapasitas produksi. Untuk perannya, mereka mendominasi pasar, mempengaruhi harga dan kebijakan industri, serta menggunakan teknologi modern untuk efisiensi. Selanjutnya, pemerintah. Statusnya menengah ke atas, memiliki wewenang dalam regulasi dan mendukung kebijakan. Dan untuk perannya, bertanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri. Selanjutnya, konsumen. Statusnya beragam, daya beli mereka bervariasi. Untuk perannya, mengarah permintaan pasar dengan pilihan mereka yang dapat mempengaruhi tren produk dan harga. Selanjutnya, distributor dan retailer. Statusnya menengah, mereka berperan penting dalam rantai pasokan. Peran sebagai penghubung antar produsen dan konsumen, mereka mendistribusikan produk dan menetapkan harga jual. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.